Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghost Tellers. Semoga kamu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung saja seperti apa kisah kali ini, kita masuk ke ceritanya. Kisah ini berpusat pada pengalaman Rio, seorang mahasiswa jurusan komunikasi dari salah satu universitas swasta di Jakarta yang kala itu berusia 21 tahun. Rio adalah sosok yang pendiam, namun semangatnya membara ketika membahas cita-citanya menjadi seorang sutradara film dokumenter profesional. Tahun 2019, ia dan timnya mendapatkan tugas akhir kuliah yang sangat besar dan penting, membuat film dokumenter bertema kehidupan masyarakat pedesaan. Proyek ini wajib dilakukan di luar Jakarta dan nilainya akan sangat menentukan kelulusan mereka. Tim Rio terdiri dari 8 orang, 5 laki-laki dan 3 perempuan. Rio sendiri menjabat sebagai ketua tim sekaligus penulis naskah. Ada Dimas, sang kameramen utama yang berbakat, kemudian ada Arif yang bertugas di bagian editing dan data footage, Tora asisten produksi yang selalu ceria, Nabil yang bertanggung jawab di bagian lighting dan dokumentasi tambahan, lalu ada Rina, Santi, dan Lisa, 3 perempuan yang bertugas sebagai pewawancara dan penulis voice over. Hubungan mereka sangat akrab, tim yang solid meski terkadang ada sedikit perdebatan soal ide. Awalnya mereka sempat berencana membuat dokumenter tentang anak-anak gimbal di dataran tinggi Dieng, karena kuatnya unsur budaya dan visual yang bagus. Namun karena ide tersebut diambil oleh 2 tim lain, mereka terpaksa mundur dan mencari ide baru. Mereka sempat buntu selama 2 minggu. Ide tentang desa pesugihan di Jawa Tengah yang diusulkan Dimas pun ditolak mentah-mentah oleh pihak desa karena mereka tidak mau daerahnya dikaitkan dengan hal-hal gelap. Setelah semua jalan terasa tertutup, Nabil muncul dengan ide yang dianggap ringan namun unik, membuat film dokumenter tentang desa penghasil buah-buahan, khususnya durian di Jawa Barat. Ide ini langsung disetujui semua anggota tim. Melalui forum-forum daring, mereka menemukan satu nama yang terkenal luas, Desa Cempaka Biru. Desa ini dikenal sebagai penghasil durian dengan kualitas terbaik dan sering menjadi tujuan wisatawan saat musim panen. Rio segera menghubungi nomor kontak yang tersedia dan terhubung dengan seseorang bernama Pak Dodi yang mengaku sebagai asisten kepala desa. Setelah komunikasi terjalin dan penjelasan tentang proyek diberikan, izin resmi untuk syuting di Desa Cempaka Biru selama 25 hari penuh pun didapatkan. Fokus dokumenter mereka tidak hanya pada buah durian, tetapi juga seluruh aktivitas masyarakat, mulai dari merawat kebun, proses panen, hingga kehidupan ekonomi warganya. Rio dan tim mempersiapkan rencana perjalanan yang sangat matang, menyewa mobil khusus dan mengumpulkan semua peralatan syuting, mulai dari kamera, tripod, lighting, hingga laptop editing untuk proyek besar yang akan mengubah pandangan mereka tentang dunia yang tak kasat mata. Hari keberangkatan yang telah dinanti-nanti akhirnya tiba. Senin pagi, sekitar pukul 6, tim Rio berangkat dari Jakarta menggunakan mobil kampus yang telah disewa khusus. Rio memilih duduk di kursi depan bersama Pak Tejo, sang sopir yang berasal dari Jawa Barat asli dan ditugaskan mengantar rombongan mahasiswa ini. Di kursi belakang, 8 mahasiswa itu berdesakan dengan tumpukan peralatan, tas baju, dan logistik yang akan menemani mereka selama lebih dari 3 minggu. Awal perjalanan terasa sangat lancar, diisi dengan suasana yang penuh canda tawa. Tora adalah motor utama keramaian. Ia terus-terusan nyeletuk dan melontarkan lelucon garing yang justru membuat teman-temannya tertawa. Kehadiran Tora membuat perjalanan panjang yang melelahkan dari Jakarta menuju Jawa Barat bagian timur terasa sangat cepat dan menyenangkan, menghilangkan kejenuhan. Namun, suasana ceria itu mulai perlahan-lahan berubah begitu mobil yang mereka tumpangi memasuki wilayah perbukitan yang menjadi pintu masuk desa-desa pedalaman. Pemandangan dari balik jendela mobil mulai didominasi oleh pepohonan cempaka yang tumbuh besar-besar dan berjejer rapi di sepanjang jalan. Pohon-pohon cempaka ini, yang usianya terlihat sangat tua, memiliki kulit batang yang sudah mengelupas, berwarna gelap dan ditumbuhi lumut tebal di beberapa bagiannya. Udara di sana mulai terasa sangat dingin, membuat beberapa anggota tim spontan membuka jendela untuk menikmati kesegaran hawa perbukitan tersebut.
Saat itu waktu menunjukkan pukul 5 sore, dan kabut tipis sudah mulai turun, menyelimuti area perkebunan dengan selubung putih yang misterius. Di tengah situasi yang mulai diselimuti hawa dingin dan kabut, Pak Tejo, sang sopir, tiba-tiba melontarkan sebuah peringatan yang bernada serius, meskipun ia mencoba menyampaikannya seperti sebuah nasihat biasa. "Wah mas, kalau desanya begini, jangan sekali-kali kalian keluar malam-malam ya, soalnya di sini ini hawanya agak beda," ujar Pak Tejo dengan suara yang agak pelan. Bagi para mahasiswa yang notabene sudah dewasa dan tidak percaya tahayul, perkataan Pak Tejo terdengar seperti upaya untuk menakut-nakuti anak kecil. Tora yang memang paling ramai langsung menyahut dari kursi tengah. "Beda kenapa, Pak? Emangnya hawanya banyak ular, Pak?" Pak Tejo membalas dengan nada yang semakin membuat suasana hening. "Bukan cuma ular, Mas. Setahu saya, di sini banyak penunggunya, terutama di kebun-kebun cempaka itu. Tapi ya, saya juga tidak tahu benar apa enggaknya." Kalimat terakhir Pak Tejo berhasil membuat semua orang di dalam mobil terdiam sejenak. Namun karena mereka sudah tahu kebiasaan Pak Tejo yang sering melontarkan guyonan garing dan membicarakan hal-hal yang tidak penting sepanjang perjalanan, mereka memilih untuk tidak terlalu memikirkannya, menganggapnya sebagai sekadar mitos lokal. Arif kemudian mencoba memecah keheningan dengan candaan. "Halah, paling maksudnya Pak Tejo itu para penjaga malam kebun mas, security. Nggak usah mikir macam-macam." Semua kembali tenang, namun Rio merasakan ada kejanggalan yang mulai menyelimuti perjalanan mereka, sebuah pertanda yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Mereka meneruskan perjalanan yang semakin masuk ke pedalaman, mendekati tujuan akhir, Desa Cempaka Biru, desa yang menyimpan cerita yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang dan melewati suasana perbukitan yang mencekam, sekitar pukul 6 sore, mobil yang membawa rombongan mahasiswa itu akhirnya tiba di gerbang desa. Di sana, berdiri sebuah gapura desa sederhana dengan tulisan besar berbunyi, "Selamat datang di Desa Wisata Cempaka Biru." Rio sempat memperhatikan gapura desa itu agak lama. Perasaannya mendadak tidak enak dan diliputi keanehan yang tidak bisa ia jelaskan. Entah kenapa saat ia pertama kali membaca tulisan Cempaka Biru, ia seolah-olah membaca tulisan itu sebagai cempaka mati. Tulisan biru itu memang jika dilihat sekilas dalam penerangan remang-remang senja itu bisa terbaca menjadi mati. Kejanggalan visual ini langsung memicu perasaan tidak nyaman di hati Rio. Seolah ada suara kecil yang memperingatkan tentang sesuatu yang buruk. Singkat cerita, mereka disambut hangat oleh Pak Dodi, asisten kepala desa yang sebelumnya berkomunikasi dengan Rio lewat telepon. Pak Dodi adalah sosok yang ramah, berbadan tinggi, berkumis tebal, dan selalu berbicara dengan nada yang pelan dan sopan. Beliaulah yang mengantar tim mahasiswa ini menuju rumah yang akan mereka sewa dan tinggali selama proyek dokumenter berlangsung. Rumah itu ternyata terletak agak di pinggiran desa, berjarak sekitar 200 meter dari jalan utama. Dari luar, rumah tersebut terlihat cukup besar, namun kesan tua sangat kental. Halaman depannya ditumbuhi rerumputan tinggi, pagar bambu di sekelilingnya sudah mulai miring dan lapuk, menunjukkan bahwa rumah itu sudah lama tidak terawat dengan baik. Begitu Pak Dodi membuka pintu utama, tercium aroma lembab yang khas, bau rumah tua yang lama tidak ditempati oleh penghuni. Di beberapa sudut dinding terlihat jaring laba-laba. Meskipun secara keseluruhan, rumah itu masih tergolong layak untuk ditinggali oleh 8 orang. Pak Dodi menjelaskan bahwa rumah tersebut adalah milik keponakan kepala desa yang sedang bekerja di luar kota dan jarang sekali pulang. Rumah ini sengaja disewakan kepada tim Rio selama 25 hari penuh dengan biaya sewa sekitar 3 juta rupiah. Rio sempat mencoba menawar, tetapi Pak Dodi menolak dengan halus sambil berkata, "Sudahlah mas, tidak usah ditawar. Yang penting rumah ini dijaga baik-baik. Sebenarnya harganya tidak segini, tapi karena ini atas rekomendasi Pak Lurah, ya sudah, mas dan teman-teman cuma ditarik 3 juta. Yang penting setiap malam harus tenang, jangan membuat keributan, ge." Pesan Pak Dodi tentang jangan membuat keributan di malam hari itu sempat membuat Rio bertanya-tanya, tetapi ia memilih untuk mengangguk dan menerima kunci rumah. Pak Dodi kemudian berpamitan meninggalkan Rio dan teman-temannya di rumah kontrakan yang mulai terasa dingin seiring malam datang. Mereka segera memulai aktivitas beres-beres. Tim perempuan Rina, Santi, dan Lisa langsung membersihkan kamar. Sementara Tora dan Nabil menyalakan kompor portable untuk memasak mie instan sebagai hidangan penyelamat setelah perjalanan panjang. Dimas dan Arif sibuk
sibuk memeriksa dan menyiapkan kembali peralatan syuting. Suasana saat itu masih terasa ramai dan santai, penuh dengan semangat memulai proyek besar mereka. Mereka tidak menyadari bahwa keheningan malam di desa Cempaka Biru akan segera membawa mereka ke dalam pengalaman yang jauh melampaui logika dan nalar. Menguji keberanian mereka di tengah rumah tua yang menyimpan banyak misteri dan aura yang terasa berat. Malam pertama di desa Cempaka Biru berjalan lambat dan dingin. Sekitar pukul 8 malam, semua anggota tim sudah selesai dengan urusan beres-beres dan bersih-bersih. Mereka kemudian berkumpul di ruang tengah rumah yang menjadi pusat kegiatan mereka. Suasana di ruang tengah dipenuhi aroma kopi hangat dan mie instan yang baru saja mereka santap. Mereka duduk melingkar, mengobrol ringan sambil menyusun rencana detail untuk syuting hari pertama. Di sela-sela obrolan, Rina, salah satu pewawancara, tiba-tiba melontarkan celetukan yang langsung mengubah suasana dari santai menjadi sedikit tegang. Ini rumah kosongnya sudah lama banget ya. Dari tadi kok aku ngerasa kayak ada yang mondar-mandir terus di belakang, kata Rina dengan nada yang sedikit berbisik dan raut wajah yang tampak cemas. Dimas, yang selalu mencoba bersikap logis dan menenangkan, langsung menimpali. "Ah, paling cuma tikus, Rin, jangan terlalu takut." Namun, Lisa yang duduk di samping Santi ikut menyahut, menguatkan apa yang dirasakan Rina. Enggak, aku tadi juga dengar pintu belakang itu kayak ada yang dibuka, padahal nggak ada orang. Dan aku yakin pintu itu sudah tertutup rapat, ujar Lisa, matanya menunjukkan ketakutan. Rio sebagai ketua tim menyadari bahwa ia harus segera meredakan ketakutan teman-teman perempuannya. Ia pun ikut menimpali dengan nada yang meyakinkan. "Sudahlah, kalian itu jangan terlalu takut, itu mungkin cuma suara angin. Namanya juga rumah lama di pinggiran desa, anginnya pasti kencang." Meskipun Rio berusaha menenangkan, ia sendiri merasakan keanehan itu. Sejak mereka tiba, hawa di rumah itu memang terasa sangat berat dan dingin, bahkan lebih dingin dari dinginnya udara desa. Setelah perbincangan singkat yang menegangkan itu, mereka melanjutkan makan malam. Namun, suasana kembali berubah drastis setelah pukul 9 malam. Angin di desa ini bertiup sangat kencang, bahkan terdengar suara gesekan dari sela-sela genteng dan seng atap rumah menimbulkan bunyi krek-krek-krek-krek yang berulang dan mengganggu ketenangan. Dari arah halaman belakang rumah, mereka juga terus-menerus mendengar suara ranting yang patah dan suara itu terdengar berulang kali seolah ada sesuatu yang besar sedang berjalan atau melompat di luar sana. Rina dan Lisa terlihat sangat ketakutan. Beberapa kali mereka menoleh ke arah jendela belakang dengan wajah pucat. Karena gangguan suara yang terus-menerus dan suasana yang semakin mencekam, mereka pun memutuskan untuk segera tidur. Malam itu, hampir tidak ada satupun anggota tim yang bisa benar-benar memejamkan mata. Mereka tidak bisa tidur nyenyak karena selalu mendengar suara orang yang berjalan-jalan di halaman belakang. Suara langkah kaki itu terdengar terus-menerus hingga lewat tengah malam, menciptakan teror pendengaran yang konstan. Itulah malam pertama mereka di desa Cempaka Biru, sebuah malam yang dingin, mencekam, dan penuh dengan suara-suara aneh yang terdengar di mana-mana. Selain hawa yang menusuk tulang, gangguan suara misterius ini membuat mereka sadar bahwa rumah yang mereka sewa mungkin tidak sepenuhnya kosong, dan desa yang mereka anggap damai ini menyimpan sisi gelap yang tidak mereka duga sebelumnya. Sebuah awal dari serangkaian pengalaman yang akan mengubah total pandangan mereka terhadap hal-hal mistis dan dunia di luar nalar manusia. Pagi hari di desa Cempaka Biru disambut dengan udara yang sangat dingin, menusuk hingga ke tulang. Namun, di balik dinginnya hawa, semangat tim Rio kembali membara. Mereka secara resmi akan memulai proses syuting dokumenter mereka pada hari itu. Semua anggota tim bangun lebih pagi dari biasanya. Rina dan Santi menyiapkan sarapan sederhana, roti tawar, telur dadar, dan teh panas. Sementara Dimas dan Arif sibuk menyiapkan kamera, drone, dan peralatan lighting lainnya. Rencananya, hari itu mereka akan bertemu dengan Pak Haji Budi, salah satu petani durian paling terkenal di desa itu, yang direkomendasikan langsung oleh Pak Dodi. Menurut Pak Dodi, jika mereka ingin mengetahui sejarah durian di Cempaka Biru, Pak Haji Budi adalah narasumber yang paling tepat. Sekitar pukul 9 pagi, Rio dan timnya berangkat menuju rumah Pak Haji Budi. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 15 menit berjalan kaki dari rumah kontrakan mereka. Sepanjang perjalanan, mereka melewati kebun-kebun durian yang sangat luas. Pohon-pohonnya tampak besar,
berbatang tebal, dan sebagian sudah mulai berbuah lebat. Beberapa warga desa yang mereka temui di depan rumah menyapa mereka dengan ramah. Warga di sana memang terkenal ramah, bahkan setiap kali mereka menyapa, warga seringkali mengajak mereka mampir ke rumah. Suatu kali, Rina menyapa seorang ibu-ibu yang sedang menyapu halaman. "Pagi Bu, mari." Ibu itu tersenyum dan langsung menyuruh mereka mampir. "Ayo mampir dulu, Ndu. Ini ada teh di rumah." Namun, di balik keramahan yang luar biasa ini, Rio merasakan sesuatu yang janggal dan tidak beres. Di antara wajah-wajah ramah itu, ia sempat berpapasan dengan beberapa warga yang tatapan matanya terasa dingin dan sinis, seolah tidak suka dengan kehadiran orang luar seperti mereka, apalagi dengan kamera yang mereka bawa. Rio memilih untuk diam dan tidak menceritakan kejanggalan ini kepada teman-temannya. Ia hanya membatin, mungkin warga di sana belum terbiasa dengan orang luar yang datang membawa kamera. Akhirnya, mereka tiba di rumah Pak Haji Budi, yang terletak di pinggir jalan desa. Halamannya sangat luas, dihiasi pohon mangga besar di depan, dan kandang ayam yang cukup besar di sampingnya. Pak Haji Budi menyambut mereka dengan sangat ramah, mengenakan sarung, baju batik, dan peci hitam. Wajah beliau tampak teduh dan tutur katanya sopan. Ketika Rio menjelaskan maksud kedatangan mereka, Pak Haji Budi hanya mengangguk sambil tersenyum. "Ya, alhamdulillah, saya sudah diberi tahu sama Pak Dodi. Tapi kalau untuk film dokumenter, saya sendiri juga tidak tahu apa-apa, Ndu, Mas. Mohon dimaklumi saja kalau masih kaku ya, Babak ini tidak pernah syuting-syuting begitu," ujar beliau merendah. Rio dan tim segera menjelaskan bahwa itu bukan masalah, dan Pak Haji Budi hanya perlu bersikap santai serta melakukan aktivitas seperti biasa. Namun saat mereka sedang bersiap-siap memasang kamera, Pak Haji Budi sempat berpesan kepada Lisa dengan nada bercanda, "Tapi kalau bisa Mbak, nanti jangan ambil gambar di malam hari ya. Di sini malam itu waktunya makhluk yang tidak terlihat yang muncul, bukan manusia Mbak." Meskipun diucapkan sambil bercanda, Lisa merasa bahwa Pak Haji Budi serius. Ia langsung menyampaikan pesan itu kepada teman-temannya, membuat sebagian tim kembali diliputi kekhawatiran, meskipun Rio kembali menenangkan mereka, menganggapnya sebagai lelucon biasa dari warga desa. Mereka memulai syuting, mengambil footage Pak Haji Budi menyiapkan peralatan di kebun, memeriksa buah durian, dan berbincang dengan para pekerjanya. Semuanya berjalan lancar dan mereka kagum dengan keterbukaan Pak Haji Budi yang senang bercerita tentang kebun duriannya yang kini sudah mencapai lebih dari 5 hektar, sebuah permulaan yang menjanjikan untuk dokumenter mereka. Hari-hari berikutnya, proses syuting dokumenter berjalan cukup lancar. Rio dan tim sibuk mengambil berbagai gambar dan footage. Mereka merekam kegiatan warga, kesibukan di pasar durian, dan aktivitas para petani di kebun. Mereka mendapatkan banyak sekali materi wawancara yang menarik, yang membuat harapan akan hasil akhir dokumenter mereka semakin tinggi. Namun, di sela-sela kesibukan syuting, Rio mulai menyadari bahwa desa Cempaka Biru ini tidak seperti yang mereka bayangkan. Di siang hari, desa ini memang terlihat tenang, damai, dan penuh dengan keramahan. Tetapi begitu malam tiba, suasananya langsung berubah drastis menjadi mencekam dan misterius. Jalanan desa menjadi sepi total. Setelah waktu Isya, hampir semua rumah warga menutup pintu mereka rapat-rapat. Keadaan ini menciptakan keheningan yang luar biasa, berbanding terbalik dengan keramaian siang hari. Suatu malam, ketika Rio dan Arif sedang fokus memeriksa hasil rekaman footage di ruang tengah menggunakan laptop mereka, listrik rumah tiba-tiba padam. Seketika, suasana menjadi gelap gulita dan hening. Hanya ada suara deru angin dari luar. Di tengah kegelapan itu, mereka berdua sempat mendengar suara seorang laki-laki yang berdaham. Awalnya, mereka mengira suara itu berasal dari Nabil, yang kamarnya tidak jauh dari ruang tengah. Namun begitu listrik menyala kembali beberapa saat kemudian, Rio dan Arif segera mencari Nabil. Ternyata, Nabil sedang berada di kamar mandi. Mereka pun langsung bertanya, "Bil, kamu tadi berdaham nggak pas lampu mati?" Nabil dengan keheranan menjawab, "Ia sama sekali tidak berdaham." Padahal suara daham laki-laki itu terdengar sangat jelas dan berasal dari kamar depan dekat ruang tamu. Meskipun kejadian ini terasa aneh, mereka sepakat untuk tidak membahasnya lagi. Apalagi menceritakannya kepada teman-teman perempuan mereka, agar tidak menambah ketakutan mereka.
Mereka masih berusaha bersikap cuek dan menganggapnya sebagai suara dari luar yang terbawa angin atau sekedar kebetulan. Namun, gangguan-gangguan kecil seperti itu justru semakin sering terjadi pada malam-malam setelahnya. Pernah suatu ketika, pintu depan rumah yang mereka yakini sudah dikunci rapat, tiba-tiba terbuka sendiri. Bahkan mereka juga semakin sering mendengar suara laki-laki yang berdaham dari arah kamar depan atau dekat ruang tamu. Tim laki-laki terus berusaha mengabaikannya. Mereka memilih untuk tetap fokus pada pekerjaan editing dan menyiapkan materi syuting berikutnya. Tujuannya hanya satu, jangan sampai teman-teman perempuan mereka ikut merasakan gangguan-gangguan tersebut. Karena mereka takut, tim akan merasa tidak betah dan ingin segera pulang. Mereka berusaha keras menciptakan suasana senormal mungkin di siang hari, seolah tidak terjadi apa-apa pada malam harinya. Mereka berharap masa-masa gangguan kecil ini akan segera berlalu, dan mereka bisa menyelesaikan proyek dokumenter ini dengan lancar. Namun, takdir berkata lain. Gangguan-gangguan ini ternyata hanyalah permulaan dari teror yang jauh lebih besar dan mengerikan, yang akan segera datang dan mengguncang seluruh desa, bahkan mengubah rencana syuting mereka secara total, menyebab mereka dalam sebuah misteri mistis yang tak terhindarkan. Semua berjalan seperti biasa, hingga di hari ke-11, mereka berada di desa Cempaka Biru. Saat itu, Ryu dan timnya baru saja selesai mengambil gambar dari kebun durian milik salah satu warga. Begitu mereka kembali ke rumah kontrakan, tiba-tiba Pak Dodi, asisten kepala desa, datang mengunjungi mereka. Namun kali ini wajah Pak Dodi terlihat sangat serius. Tidak seramah biasanya. Raut mukanya menunjukkan ada beban pikiran yang sangat berat. Pak Dodi langsung memanggil Ryu dan Nabil, yang dianggap sebagai perwakilan dan penanggung jawab tim, untuk berbicara empat mata. Dengan nada yang pelan namun tegas, Pak Dodi menyampaikan sebuah larangan yang mengejutkan. Mas Rio, Mas Nabil, saya minta maaf ya, ini mulai besok sampai 7 hari ke depan, kalian semua dilarang mengambil gambar apapun, geh? Baik siang maupun malam. Pokoknya, jangan mengambil gambar dulu, termasuk foto juga tidak boleh, Mas, ujar Pak Dodi. Rio dan Nabil tentu saja kaget mendengar larangan mendadak dan tak terduga ini. Larangan syuting selama 7 hari penuh berarti akan sangat mengganggu jadwal proyek mereka yang sudah berjalan sesuai rencana. Pak Dodi melanjutkan, nanti selama tidak ada syuting, teman-teman bisa mengisi kegiatan dengan jalan-jalan saja keliling desa, berinteraksi dengan warga. Tapi tolong jangan pegang kamera dulu ya, Mas. Rio langsung bertanya, mencoba mencari tahu alasan di balik larangan mutlak ini. Lah, kenapa tidak boleh, Pak? Ada masalah apa? Apakah ada warga yang terganggu dengan kehadiran kami? Tanyanya. Namun Pak Dodi tidak mau menjelaskan secara rinci. Beliau hanya memberikan jawaban yang bersifat diplomatis dan misterius. Begini Mas, kita harus pahami ya, setiap daerah itu kan selalu ada aturan yang tidak tertulis. Dan ada waktu-waktu tertentu di desa ini yang sebaiknya tidak dilanggar. Ya begitu saja ya Mas, matur nuwun. Setelah menyatakan itu, Pak Dodi langsung berpamitan dan pergi, meninggalkan Ryu dan Nabil dalam kebingungan yang besar. Tim Rio tidak punya pilihan lain. Mereka mau tidak mau harus menuruti larangan dari asisten kepala desa itu, meskipun terasa sangat mengganggu progres proyek mereka. Selama beberapa hari berikutnya, mereka benar-benar menghentikan semua kegiatan syuting. Sebagai gantinya, mereka menuruti saran Pak Dodi, berkeliling desa tanpa membawa kamera, mengobrol santai dengan warga, dan mencoba memahami kehidupan di sana. Namun tanpa mereka sadari, selama mereka berkeliling, mereka sama sekali tidak pernah bertemu lagi dengan Pak Haji Budi, narasumber utama mereka. Tetapi tidak ada yang menyadari atau menanyakan hal itu. Rasa penasaran di antara anggota tim, terutama Dimas, sang kameramen, semakin besar. Dimas adalah orang yang paling tidak tahan jika harus berpisah lama dengan kameranya. Apalagi pada pagi hari di desa itu, ia sering melihat momen-momen indah, seperti anak-anak sekolah yang berjalan kaki sambil diselimuti kabut tipis. Momen-momen visual yang sangat ia dambakan untuk diabadikan dalam film dokumenter. Namun, larangan tetaplah larangan. Mereka harus menahan diri dan bersabar hingga masa larangan yang misterius itu selesai. Mereka tidak tahu, di malam keempat masa larangan tersebut, seorang anggota tim akan melanggar aturan tak tertulis ini. Dan pelanggaran itu akan memicu serangkaian teror yang lebih mengerikan lagi, menarik mereka lebih dalam kepusaran misteri desa Cempaka Biru. Malam itu,
Malam keempat dari masa larangan syuting yang diberikan oleh Pak Dodi. Hujan turun dengan sangat deras, memukul ratap rumah kontrakan mereka dengan suara gemuruh yang keras dan menakutkan. Dimas, sang kameramen utama, berdiri di dekat jendela ruang tengah, menatap keluar. Ia tampak gelisah. Momen hujan deras di malam hari yang diselimuti kabut desa adalah footage yang sudah lama ia idam-idamkan untuk mendramatisir film dokumenter mereka. Ia berbisik kepada Arif yang sedang asik bermain game di laptop. "Rif, ini sebenarnya momen yang bagus banget loh buat ambil footage hujan di malam hari. Kita kan sudah nunggu momen ini pasti dramatis banget," kata Dimas. Tangannya sudah memegang kamera, siap untuk merekam. Arif yang mencoba berpikir logis langsung menimpali. "Sudahlah Dim, jangan nekat. Kita kan sudah dilarang. Lagi pula, siapa juga yang mau nonton footage hujan di malam hari?" Namun, Dimas masih tampak penasaran. Tangannya enggan melepaskan kamera. Tepat pada saat itu, Rio keluar dari kamarnya dan langsung melihat Dimas dengan kamera di tangannya. Rio berbicara dengan nada tegas. "Sudah Dim, jangan cari masalah. Kita kan tidak tahu kenapa kita dilarang. Sebaiknya kita patuh saja." Dimas akhirnya menuruti Rio, meletakkan kembali kameranya. Mereka pun kembali terdiam. Hujan deras itu berlangsung hingga tengah malam. Sekitar pukul 12 malam lewat, saat semua orang sudah tertidur lelap, tiba-tiba pintu depan rumah yang mereka yakini sudah dikunci rapat terbuka sendiri dengan suara yang sangat keras seperti didobrak oleh sesuatu. Suara dentuman pintu yang terbuka itu langsung membangunkan Dimas, Arif, dan Tora yang tidur lesehan di ruang tamu. Mereka langsung kaget dan melihat ke arah pintu. Pintu itu terbuka lebar, memperlihatkan hujan yang masih deras mengguyur di luar. Kejadian pintu terbuka sendiri ini sebenarnya sudah sering terjadi, tetapi kali ini suasana terasa jauh lebih menakutkan. Di momen itulah, Tora tiba-tiba berteriak histeris. "Astagfirullah, pocong! Pocong Dim, ada pocong!" Dimas dan Arif yang juga melihat samar-samar sosok putih berdiri di ambang pintu langsung ikut panik. Mereka bertiga lari ke kamar Rio, membangunkan semua anggota tim. Rio yang terbangun buru-buru keluar, tetapi saat ia melihat ke arah pintu, sosok pocong yang dilihat teman-temannya sudah tidak terlihat lagi. Hanya pintu yang terbuka lebar dan tetesan air hujan yang membasahi lantai teras. Malam itu, tidak ada yang berani tidur lagi. Rina, Santi, dan Lisa sudah mulai menangis ketakutan, sementara tim laki-laki hanya bisa duduk di ruang tengah, membaca doa-doa pelan untuk menenangkan diri. Ketakutan ini berlangsung hingga menjelang subuh. Ketika azan subuh mulai terdengar dari surau desa, Nabil yang sejak tadi diam di pojok ruangan, tiba-tiba angkat bicara. "Maaf ya guys, kayaknya ini karena salahku deh," ujar Nabil dengan nada penuh penyesalan. Semua orang menoleh ke arahnya, lantas bertanya, "Memang kamu habis ngapain, Bil?" Dengan wajah pucat, Nabil mengaku bahwa semalam ia sempat diam-diam mengambil footage hujan dari jendela belakang rumah. Ia benar-benar tidak tahan melihat momen seindah itu dan berpikir mengambil gambar sedikit tidak jadi masalah. Namun, saat ia sedang merekam, di layar kameranya sempat muncul sosok putih berdiri di balik hutan cempaka. Ternyata, itu adalah sosok pocong yang sama yang dilihat oleh Tora dan Dimas di depan pintu. Pengakuan Nabil ini membuat semua orang terdiam. Rio langsung sadar, larangan itu memang bukan tanpa alasan. Inilah akibatnya jika melanggar aturan tak tertulis di desa ini. Sebuah pengalaman yang membayar mahal rasa penasaran mereka. Setelah kejadian malam mengerikan yang dipicu oleh pelanggaran Nabil, suasana di rumah kontrakan mereka di desa Cempaka Biru benar-benar berubah total. Rasa takut dan ketidaknyamanan menyelimuti setiap sudut rumah. Tim Rio menjadi lebih waspada dan tegang. Setiap malam, mereka lebih memilih untuk kumpul bersama di ruang tengah. Mereka duduk melingkar, membaca doa-doa bersama, atau ada juga yang mencoba mengalihkan pikiran dengan menonton film dari laptop, sekedar untuk menghindari keheningan dan ketakutan yang bisa datang kapan saja. Keesokan paginya, Rio sebagai ketua tim merasa bertanggung jawab penuh. Ia segera menemui Pak Dodi untuk melaporkan kejadian yang mereka alami tadi malam. Rio menceritakan tentang sosok pocong yang mereka lihat dan juga pengakuan Nabil yang telah melanggar larangan syuting. Begitu mendengar cerita Rio, wajah Pak Dodi langsung berubah serius dan penuh kekecewaan. Beliau menghela nafas panjang, lantas berkata,
Ya Allah, Mas. Kan saya sudah bilang, Thomas, di sini ini ada waktu-waktu yang tidak boleh dilanggar. Larangan itu bukan untuk menakut-nakuti loh, Mas, tapi untuk melindungi kalian semua. Rio hanya bisa meminta maaf dan menjelaskan bahwa mereka tidak tahu jika akibatnya akan separah itu. Ia juga menekankan bahwa mereka benar-benar tidak sengaja melanggar larangan tersebut. Pak Dodi kemudian memberikan peringatan yang sangat tegas. Ini kalau sampai kalian masih melanggar lagi, mohon maaf loh ya, terpaksa saya batalkan izin kalian di desa ini. Kalian harus segera pulang ke Jakarta. Sejak saat itu, semua anggota tim Rio bersepakat untuk benar-benar tidak mengambil gambar apapun, bahkan untuk urusan foto iseng atau latihan menggunakan kamera. Mereka patuh sepenuhnya hingga masa larangan itu dicabut. 4 hari setelah kejadian penampakan pocong di malam hujan, masa larangan syuting itu akhirnya selesai. Pak Dodi datang lagi ke rumah kontrakan dan menghabarkan bahwa mereka sudah boleh melanjutkan syuting dokumenter. Pagi itu, cuaca sangat cerah dan mendukung, seolah alam memberikan izin untuk mereka kembali bekerja. Rio dan tim langsung memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Haji Budi untuk melanjutkan dokumentasi yang sempat tertunda. Begitu sampai di sana, Pak Haji Budi terlihat sangat bersemangat. Beliau bahkan sudah menyiapkan sarapan pagi untuk mereka semua, berupa nasi hangat dan lauk pauk khas desa. "Ayo Mas, Mbak, ayo makan dulu, ajak Pak Haji Budi dengan ramah. Suasana sarapan terasa santai dan hangat. Namun di sela-sela obrolan santai, Rio sempat memperhatikan ada sesuatu yang aneh di rumah Pak Haji Budi. Dari arah dapur, ia sempat melihat bayangan hitam besar melintas dengan sangat cepat. Rio langsung menoleh, tetapi ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Rio memilih untuk tidak menceritakan kejanggalan baru ini kepada teman-temannya. Khawatir akan menambah ketegangan yang sudah mereka rasakan. Setelah sarapan, mereka berangkat menuju kebun durian Pak Haji Budi. Jaraknya sekitar setengah jam berjalan kaki dari rumah. Kebun itu sangat luas, penuh dengan pohon durian besar yang berbuah lebat. Rio mulai mengambil gambar aktivitas Pak Haji Budi dari berbagai sudut, dan semua berjalan lancar. Mereka merasa lega karena teror malam sebelumnya seolah hilang ditelan kesibukan di siang hari, sebuah ketenangan yang mereka yakini akan bertahan lama. Kegiatan syuting di kebun durian milik Pak Haji Budi berjalan mulus. Rio dan timnya mendapatkan banyak footage menarik, seolah ingin menebus waktu 7 hari yang terbuang sia-sia karena larangan. Namun, sekitar pukul 11 siang, di saat mereka sedang beristirahat di bawah rindangnya pohon durian, Pak Haji Budi pamit duluan. Beliau berkata ingin pulang lebih dulu setelah mengecek bagian kebun sebelah timur menggunakan motor trailnya. Baru beberapa menit setelah kepergian Pak Haji Budi, tiba-tiba tim Rio mendengar suara benturan yang sangat keras dari arah jalan setapak yang dilalui Pak Haji Budi. Suara itu begitu nyaring, memecah keheningan kebun. Ternyata Pak Haji Budi terjatuh dari motor trailnya. Mizan dan Nabil langsung buru-buru berlari memanggil warga yang kebetulan sedang lewat di dekat sana untuk meminta bantuan. Tidak lama kemudian, warga desa datang dan segera membantu mengangkat tubuh Pak Haji Budi. Beliau kemudian dimasukkan ke dalam mobil bak terbuka dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Sesampainya di puskesmas, kabar buruk datang. Dokter menyatakan bahwa Pak Haji Budi sudah meninggal dunia. Dokter menjelaskan bahwa beliau terkena serangan jantung mendadak. Meskipun dari pagi hari, Pak Haji Budi terlihat sangat sehat dan bersemangat. Rio dan teman-temannya sontak terkejut dan syok. Tidak ada yang menyangka pagi yang cerah dan penuh harapan itu bisa berubah menjadi sekelam ini. Mereka benar-benar merasa kehilangan. Selama beberapa hari mengenal Pak Haji Budi, mereka tahu bahwa beliau adalah orang yang sangat baik, sederhana, dan terbuka. Hari itu, desa Cempaka Biru langsung diselimuti duka. Warga beramai-ramai datang menuju rumah duka Pak Haji Budi. Rio dan timnya ikut membantu semampu mereka, merasa sebagai bagian dari keluarga yang ditinggalkan. Setelah pemakaman selesai, suasana di desa itu menjadi sangat berbeda. Banyak warga yang mulai menutup diri dan desa yang biasanya ramai itu langsung menjadi sepi, terutama menjelang malam. Beberapa warga bahkan menolak untuk diajak berbicara soal almarhum Pak Haji Budi. Malam ketiga setelah pemakaman, saat duka masih menyelimuti tim Rio, Nabil tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya ia hanya pusing dan badannya lemas. Namun menjelang malam, kondisinya berubah drastis. Badannya menjadi dingin, wajahnya pucat pasi, dan ia terlihat sangat gelisah. Matanya kosong dan ia mulai berbicara sendiri.
dengan nada yang tidak jelas. Rio, yang saat itu sedang mengedit video di ruang tamu, langsung terkejut karena Nabil tiba-tiba berdiri dan berteriak histeris dengan suara yang serak dan parau. "Roso, awas koe wong Roso, aku ora trimo," teriak Nabil. Semua orang langsung panik. Mereka tahu Nabil adalah orang Sumatera dan ia sama sekali tidak bisa berbahasa Jawa. Namun malam itu, ia berteriak lancar menggunakan bahasa Jawa dengan logat yang halus namun dipenuhi amarah. Rina, Santi, dan Lisa langsung menangis ketakutan. Sementara Arif dan Tora berusaha sekuat tenaga menahan tubuh Nabil yang terus memberontak. Rio langsung lari ke rumah almarhum Pak Haji Budi, tempat tahlilan masih digelar, untuk meminta bantuan kepada Pak Dodi. Rio tiba di rumah Pak Haji Budi dan segera menemui Pak Dodi untuk menceritakan kondisi Nabil yang kerasukan. Kebetulan, karena masih ada acara tahlilan, beberapa tokoh desa dan warga langsung ikut Rio menuju rumah kontrakan. Begitu warga datang dan salah satu tokoh desa membacakan doa, tubuh Nabil yang tadinya memberontak keras langsung lemas dan ia pingsan seketika. Setelah siuman, Nabil terlihat bingung. Ia mengaku tidak ingat apa-apa, hanya merasa badannya sakit semua seperti baru bangun tidur setelah tidur yang sangat lama. Setelah Nabil sadar dan kondisinya mulai tenang, Rio segera memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya kepada Pak Dodi. Ia sangat penasaran. "Pak, siapa orang yang namanya Pak Roso yang disebut-sebut Nabil tadi?" tanya Rio. Ia juga menyebutkan kepada Pak Dodi bahwa Nabil adalah orang Sumatera dan tidak bisa berbahasa Jawa sama sekali. Pak Dodi sempat terdiam lama sekali sebelum akhirnya menjawab. Matanya menunjukkan keraguan. Beliau kemudian berbisik, "Anu Mas, sebenarnya Pak Roso itu salah satu pemilik kebun durian juga di desa ini. Tapi dia ini sudah lama tidak bergaul dengan warga. 4 tahun terakhir ini hasil kebunnya Pak Roso memang menurun. Nah, orangnya ini kan temperamen, Mas. Jadi dia itu marah-marah ke semua orang. Dia nuduh ada yang menyabotase kebunnya, padahal tidak pernah ada bukti. Pak Roso memang orangnya keras, Mas, gampang marah. Saya tidak tahu kenapa kok Mas Nabil bisa menyebut-nyebut nama Pak Roso. Saya sendiri juga tidak tahu hubungannya apa." Pak Dodi tampak enggan menceritakan lebih jauh. Rio terus mendesak karena ia tahu pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Ia merasa bahwa gangguan yang mereka alami, kematian Pak Haji Budi, dan kerasukan Nabil saling terhubung. Akhirnya setelah didesak, Pak Dodi pun melanjutkan ceritanya. "Begini Mas, beberapa hari sebelum Pak Haji Budi meninggal, beliau pernah bercerita kalau beliau merasa diserang ilmu hitam oleh Pak Roso," kata Pak Dodi, suaranya terdengar sangat pelan. Rio sontak terkejut. Ia ingin memanggil teman-temannya yang lain agar ikut mendengar cerita ini, tetapi Pak Dodi melarang. "Sudah Mas, kalian saja yang saya ceritakan. Jangan libatkan yang lain, nanti malah takut," ujar Pak Dodi. Pak Dodi kemudian bercerita lagi bahwa Pak Haji Budi pernah melihat sendiri Pak Roso datang ke kebunnya pada malam hari sambil menabur sesuatu di tanah kebun. Perbuatan ini diyakini sebagai praktik santet atau ilmu hitam karena rasa iri dan cemburu atas kesuksesan kebun durian Pak Haji Budi. Semua yang mendengarkan cerita ini langsung merinding. Tidak lama setelah itu, anggota tim Rio yang lain termasuk Dimas dan Arif ikut datang dan mendengarkan cerita tersebut. Mereka semua terdiam, mencerna informasi yang baru mereka dapatkan. Mereka kini tahu bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan hantu biasa, tetapi dengan pusaran konflik antar manusia yang melibatkan dendam dan kekuatan gaib. Setelah mendengar cerita mengejutkan dari Pak Dodi, Rio dan timnya akhirnya mengerti mengapa suasana desa Cempaka Biru menjadi semakin tertutup dan mencekam. Pak Dodi melanjutkan ceritanya, menjelaskan bahwa setelah kematian Pak Haji Budi, warga desa menjadi lebih tertutup. Desa yang tadinya ramai itu semakin sepi, dan banyak warga yang mulai mengaku diganggu oleh sosok pocong setiap malam. Ada yang bilang mereka melihat pocong itu di jalan, dekat kebun Pak Haji Budi. Ada juga yang mengaku mendengar suara langkah kaki aneh dari arah belakang rumah mereka. Suara itu mirip langkah orang yang melompat-lompat. Dan setelah beberapa lompatan, sosok itu berhenti di depan pintu warga. Jika ada warga yang berani membuka pintu, di luar tidak ada siapa-siapa. Warga desa kini percaya bahwa sosok pocong ini adalah sosok yang dikirim oleh Pak Roso, atau bahkan ingon-ingon atau peliharaan gaib miliknya yang kini menuntut tumbal. Atau bisa jadi pocong itu adalah arwah Pak Haji Budi yang belum tenang dan menuntut balas karena selama hidupnya diganggu oleh Pak Roso. Namun Pak Dodi secara pribadi tidak percaya bahwa pocong itu adalah arwah Pak Haji Budi.
Kasian Pak Haji itu, Mas. Kalau difitnah warganya gentayangan begini, mana ada orang mati terus gentayangan, kata Pak Dodi. Ia menjelaskan bahwa teror pocong itu sebenarnya sudah dialami warga jauh sebelum Pak Haji Budi meninggal. Dan mereka belum tahu pocong siapa yang mengganggu desa ini. Meskipun demikian, teror pocong ini semakin intensif. Selepas Isya, tidak ada satupun warga yang berani keluar rumah. Pintu dan jendela dikunci rapat-rapat. Kalau ada yang mengetuk pintu pada malam hari, tidak akan pernah ada yang berani membukanya. Dari pengakuan beberapa warga, setiap malam ada sosok pocong yang mondar-mandir di jalanan. Teror ini bahkan sampai ke rumah Pak Roso sendiri. Salah satu tetangga Pak Roso datang ke rumah Pak Dodi dan bercerita bahwa setiap malam Pak Roso tidak bisa tidur. Ia terlihat sangat ketakutan karena terus-terusan diteror oleh sosok pocong yang selalu menindih dadanya saat ia sedang berada di rumahnya. Ketika Pak Roso terbangun, tubuhnya terasa seperti dililit kain pocong. Saking takutnya, Pak Roso akhirnya mengungsi ke rumah saudaranya yang terletak di desa bawah, menolak untuk kembali ke desa Cempaka Biru. Ia menyerahkan tugas mengecek kebun duriannya kepada anak-anaknya. Namun, teror itu tidak berhenti. Warga lain tetap diganggu oleh sosok pocong. Ada yang mengaku didatangi pocong dalam mimpi. Ada juga yang rumahnya dilempari buah durian busuk tanpa tahu siapa pelakunya. Dan yang paling membuat merinding adalah kenyataan bahwa beberapa orang mengalami mimpi yang sama. Mereka didatangi pocong dalam mimpi, dan pocong itu selalu meminta agar Pak Roso dikembalikan ke rumahnya di desa Cempaka Biru, karena ada urusan yang belum selesai. Rio dan timnya ikut ketakutan mendengar cerita ini. Tim perempuan bahkan tidak berani lagi keluar rumah, bahkan hanya untuk urusan membeli sesuatu di warung. Rio dan timnya mulai sadar bahwa mereka mau tidak mau harus ikut terlibat dalam situasi di luar nalar ini. Awalnya mereka datang hanya untuk membuat film dokumenter sederhana, tetapi kini mereka sudah berada di tengah teror misterius yang mereka sendiri tidak mengerti dari mana asalnya. Sejak Pak Roso mengungsi ke desa bawah, kondisi desa Cempaka Biru bukannya membaik, tetapi gangguan justru semakin sering terjadi. Hampir setiap malam, warga selalu mendengar suara aneh dari arah kebun durian. Ada yang bilang mereka sering mendengar seperti suara orang menangis. Ada juga warga yang mengaku mendengar suara orang yang sedang menggali kubur. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sosok pocong itu berdiri di pinggir jalan dekat kebun mendiang Pak Haji Budi. Warga menjadi sangat resah. Mereka sudah mencoba berbagai cara, mulai dari menggelar doa bersama, tahlilan, hingga memanggil ustadz dari desa sebelah. Namun gangguan itu tidak hilang-hilang. Pocong itu malah semakin sering menampakkan diri dan semakin banyak warga yang mengalami mimpi buruk yang sama. Dalam mimpi itu, pocong selalu bilang, "Baleno Roso, urusanku dorong rampung. Kembalikan Roso, urusanku belum selesai." Sebagian warga percaya bahwa sosok pocong itu adalah arwah Pak Haji Budi yang masih tidak terima atas perbuatan Pak Roso. Tetapi ada juga warga yang percaya bahwa sosok pocong ini bisa jadi adalah ingon-ingon Pak Roso yang tumbalnya belum terpenuhi. Warga pun mulai menyimpulkan, selama Pak Roso belum kembali ke desa Cempaka Biru, desa mereka tidak akan bisa tenang. Pak Roso harus menyelesaikan urusannya di sini dan tidak boleh melibatkan seluruh warga. Solusinya hanya satu, Pak Roso harus dikembalikan ke rumahnya. Suatu sore, beberapa tokoh desa berkumpul di rumah Pak Dodi untuk berdiskusi serius. Rio dan beberapa anggota tim kebetulan juga diundang karena mereka dianggap sebagai saksi luar yang bisa menjaga cerita ini tetap jujur dan netral. Pak Dodi memulai pembicaraan dengan nada serius. "Ini kita tidak bisa begini terus, Lur. Warga sudah banyak yang ketakutan. Anak-anak tidak mau keluar rumah. Kalau gangguan ini terus terjadi, siapa yang mau ke kebun? Kalau tidak ada yang mau ke kebun, siapa yang mau menjual durian? Dan kalau tidak ada yang menjual durian, para wisatawan juga tidak ada yang akan datang ke desa kita." Para tokoh sepuh desa setuju dengan pernyataan Pak Dodi. Mereka berpendapat bahwa satu-satunya cara adalah dengan mengembalikan Pak Roso. Keputusan akhirnya diambil malam itu juga. Pak Roso harus dikembalikan ke desa. Warga berencana menyebut Pak Roso keesokan paginya dari rumah saudaranya di desa bawah. Masalahnya, mereka tahu Pak Roso pasti tidak akan mau pulang karena ia dikenal keras kepala dan gampang panik jika dihadapkan dengan hal-hal aneh. Akhirnya, warga membuat rencana diam-diam.
Mereka sepakat untuk mencampur obat tidur ke dalam teh hangat yang akan disuguhkan kepada Pak Roso. Rencananya, setelah Pak Roso tertidur, barulah ia dibawa pulang secara paksa ke desa Cempaka Biru. Semua berjalan sesuai rencana. Siang harinya, 3 orang warga dan Pak Dodi datang ke rumah saudara Pak Roso. Mereka berpura-pura menjenguk dan mengajak mengobrol seperti biasa. Salah satu dari mereka kemudian menyuguhkan teh yang sudah dicampur obat tidur. Rencana ini sudah mendapat persetujuan dari istri Pak Roso, yang juga ketakutan dengan gangguan di desa. Tidak sampai setengah jam, Pak Roso mulai terlihat lemas dan tertidur pulas di kursi. Dengan bantuan 2 orang warga, Pak Roso diangkat dan dibawa naik mobil pick-up menuju desa Cempaka Biru. Istri dan anak-anaknya hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat banyak. Sore itu, suasana di desa Cempaka Biru terasa sangat tegang ketika mobil pick-up yang membawa Pak Roso yang sedang tertidur pulas memasuki desa. Beberapa warga langsung menutup jendela rumah mereka rapat-rapat. Pak Roso diletakkan di rumahnya sendiri di dalam kamar yang sudah kosong selama hampir 2 minggu. Beberapa warga laki-laki ditugaskan untuk berjaga di sana. Pak Dodi berpesan, apapun yang terjadi malam ini, jangan ada yang membiarkan Pak Roso keluar dari rumah. Pak Roso harus tetap di sini sampai urusannya selesai. Menjelang malam, Pak Roso akhirnya sadar. Begitu melihat sekeliling dan menyadari bahwa ia berada di rumahnya sendiri di desa Cempaka Biru, wajah Pak Roso langsung pucat pasi. Ia sadar telah dibawa pulang paksa. Ia langsung berteriak-teriak marah dan ketakutan. "Hoi, kenapa aku dibawa pulang ke sini? Aku tidak mau! Aku mau pulang!" teriaknya. Sementara itu, pintu kamar Pak Roso dalam keadaan terkunci rapat dari luar. Warga yang berjaga di luar kamar hanya bisa mendengar teriakan Pak Roso yang semakin lama semakin memohon. "Ampun, ampun ya, aku salah, aku menyesal. Tolong antar aku pergi, tolong!" ratapnya. Namun warga tetap diam, tidak ada yang berani mendekat apalagi sampai membuka pintu kamar. Mereka yang berjaga di teras hanya bisa saling pandang dengan cemas. Di dalam kamar, Pak Roso sudah sangat gelisah. Ia menggebrak-gebrak pintu dengan keras. Tiba-tiba hujan deras turun dengan sangat lebat, menambah kengerian suasana. Warga yang berjaga di rumah Pak Roso malam itu semuanya merinding, merasa situasi ini tidak masuk akal. Anehnya, setelah hujan deras turun, teriakan Pak Roso sempat hilang. Sekitar pukul 9 malam, hujan semakin deras dan tidak lama kemudian, listrik di desa itu padam. Dalam kegelapan total, tiba-tiba Pak Roso kembali berteriak, kali ini dengan suara yang jauh lebih keras. "Ampun, ampun, tolong!" teriaknya penuh ketakutan. Warga yang berjaga di luar langsung berdiri. Mereka tahu mereka tidak boleh membukakan pintu kamar. Tidak lama kemudian, mereka mulai mendengar suara barang-barang pecah di dalam kamar Pak Roso. Kemudian terdengar suara benturan keras, seperti ada sesuatu yang terjatuh atau dihempas dengan kuat. Arif, salah satu anggota tim Rio yang ikut berjaga, bercerita bahwa suara itu jelas berasal dari kamar bagian belakang rumah yang ditempati Pak Roso. Namun tidak ada satupun warga yang berani masuk ke dalam kamar. Mereka hanya bisa membaca doa dari luar. Suara benturan itu perlahan hilang dan sekitar 10 menit kemudian, keadaan kembali hening. Hujan masih turun, tetapi dari dalam kamar Pak Roso tidak ada suara sama sekali. Warga desa yang berjaga akhirnya memberanikan diri untuk masuk. Mereka membuka kunci pintu kamar dan masuk. Di situ mereka melihat Pak Roso tergeletak di lantai dalam kondisi pingsan. Tubuh Pak Roso kaku dan di bagian punggungnya terlihat bekas lebam yang memanjang, seperti bekas pukulan benda tumpul atau hempasan keras. Di lantai kamar, ada bekas lumpur basah. Ini adalah hal yang tidak masuk akal, karena lumpur itu tidak diketahui berasal dari mana. Pak Roso akhirnya langsung dibawa ke klinik desa. Dokter menyatakan Pak Roso mengalami patah tulang belakang dan tangan kanannya retak, seolah-olah beliau baru saja jatuh dari tempat tinggi atau dihempas dengan sangat keras, meskipun tidak ada tanda-tanda jatuh yang jelas. Setelah kondisinya mulai membaik, Pak Roso dibawa pulang lagi ke rumah saudaranya di desa bawah. Beliau menolak keras untuk menginjakan kaki lagi di desa Cempaka Biru. Sejak hari Pak Roso dibawa pergi, suasana desa itu perlahan kembali tenang. Tidak ada lagi warga yang melihat pocong. Bersamaan dengan itu,
banyak yang bilang kalau kebun durian di dekat rumah Pak Roso tidak pernah berbuah lebat lagi. Warga percaya semua kejadian ini adalah balasan dari apa yang pernah Pak Roso lakukan kepada almarhum Pak Haji Budi. Nama Pak Roso pun tidak pernah lagi dibicarakan oleh orang-orang desa. Beberapa hari setelah kondisi tenang, Rio dan timnya memutuskan untuk pamit pulang ke Jakarta. Di satu sisi, mereka tidak bisa lagi mengambil footage Pak Haji Budi karena beliau sudah meninggal, dan ide dokumenter mereka menjadi buntu. Sebelum mereka berangkat pulang, mereka menemui kepala desa dan Pak Dodi untuk berpamitan. Meskipun film dokumenter mereka belum sepenuhnya selesai, Rio merasa sudah cukup. Ia tidak mau tinggal lebih lama lagi di desa itu. Meskipun masih ada sisa 6 hari dari masa sewa rumah, mereka semua sepakat untuk pulang lebih awal. Malam terakhir di desa itu, Pak Dodi sempat bercerita kepada Rio dan teman-teman. Ia menjelaskan bahwa alasan kenapa waktu itu mereka dilarang mengambil gambar selama 7 hari adalah karena pada masa itu, desa Cempaka Biru sedang diserang secara gaib. Saat itu Pak Dodi dan beberapa warga desa belum tahu kalau pelakunya adalah Pak Loso. Tetapi para ketua desa sudah tahu kalau ada seseorang yang bermain kotor lewat jalur ilmu hitam. Pak Dodi juga bilang, pada waktu Pak Haji Budi ikut syuting terakhir kali, beliau sebenarnya baru sembuh dari sakit yang berat. Karena semangatnya yang besar untuk membantu, beliau tetap memaksakan diri ke kebun, dan di hari itulah beliau jatuh dan meninggal. Rio hanya bisa diam mendengarkan. Dalam hati ia merasa bersalah karena sudah melanggar aturan. Keesokan paginya, mereka berangkat pulang ke Jakarta. Selama perjalanan, jarang ada yang mengobrol. Semua diam. Hingga detik itu, mereka masih terbayang wajah Pak Haji Budi dan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Sesampainya di kampus, mereka menyerahkan hasil dokumenter seadanya. Dosen bilang, karya mereka bagus, meskipun tidak terlalu lengkap, dan tim Rio mendapatkan nilai B+. Bagi Rio dan teman-temannya, nilai itu bukanlah hal yang penting lagi. Pengalaman yang mereka dapatkan jauh lebih besar dari angka di kertas. Beberapa minggu kemudian, karena masih penasaran, Rio mencoba mencari tahu lebih dalam tentang desa Cempaka Biru dari seorang teman yang asli Jawa Barat. Rio baru tahu hal yang membuat ia dan teman-temannya kaget. Kata temannya, dulunya nama desa itu bukan Cempaka Biru, tetapi Cempaka Mati. Nama itu diganti setelah dilakukan ritual khusus oleh para tetua desa beberapa puluh tahun yang lalu. Dulu, di tanah tempat desa itu berdiri, pernah terjadi tragedi mengerikan. Salah satu orang yang membuka alas atau babat alas sempat kehilangan akal karena kebunnya terus gagal panen, dan anaknya mengalami aib besar, yaitu hamil di luar nikah. Ditambah lagi 2 hari setelah kabar hamil itu, anaknya ditemukan tewas berdiri di pohon cempaka. Sang ayah yang sudah depresi, akhirnya ikut mengakhiri hidup dengan cara tragis di lokasi yang sama. Sejak itulah tanah itu dianggap mati, dan disebut dengan Desa Cempaka Mati. Meskipun nama desa sudah diganti menjadi Cempaka Biru, sejarah lama ini tidak bisa hilang. Sampai hari ini, warga masih percaya ada sosok yang selalu mondar-mandir di sekitar pohon cempaka tua. Sejak pengalaman itu, Rio selalu memegang satu prinsip. Setiap kali pergi ke satu tempat, hormati mereka yang terlihat dan jangan ganggu yang tidak terlihat. Nabil yang sempat kerasukan juga, mengaku hingga kini ia masih suka mimpi didatangi sosok laki-laki tua yang berdiri di bawah pohon durian yang selalu mengingatkannya pada almarhum Pak Haji Budi.